Para penggemar puisi, kita akan memasuki sesi yang kedua dalam acara Gelar Puisi Kemerdekaan ini. Seperti juga pada sesi yang pertama, pada sesi yang kedua ini juga akan tampil 5 orang pembaca. Yang pertama adalah Profesor Dr. Agung Endro Nugroho, Dekan Fakultas Farmasi UGM. Apoteker adalah pakar urusan obat dan resep. Tidak berbeda jauh dengan puisi yang merupakan ramuan antara ide, inspirasi, dan imajinasi. Bahkan, ada ahli yang meyakini bahwa puisi bisa menjadi obat untuk terapi. Lalu, bagaimana jika seorang guru besar farmasi membacakan puisi Chairil Anwar yang berjudul Merdeka? Bisakah puisi tokoh sastrawan angkatan 45 yang membawa pengaruh besar dalam dunia perpuisian Indonesia menjadi semacam terapi? Mari kita ikuti pembacaan puisi Merdeka oleh Profesor Dr. Agung Endro Nugroho. Merdeka, karya Chairil Anwar. Aku meniti jalan, penuh duri nan tajam. Menyusun gurun-gurun yang kering nan kerontang. Di mana aku menemukan sosok kau sebagai pahlawan untuk kemerdekaan, untuk bangsa. Suara derap langkah dari sepatu-sepatu yang besar bersama di medan perang, bergegas maju ke depan. Sepucuk pistol tertembak ke arah musuh sebagai penjajah, hingga mereka tumbang tak berdaya, hingga mereka tak dapat lagi berlagak. Terima kasih. Pembaca puisi yang kedua adalah Dr. Novi Indrastuti, dosen Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya UGM, Yogyakarta. Dosen pengampu mata kuliah teori puisi ini sudah lama sekali berkecimpung dalam dunia perpuisian dan telah menerbitkan antologi puisi fotografi, yaitu Di Balik Lensa Kata, Bingkai Kehidupan, Kepundan Kasih, dan Tapak Jejak Peradaban. Dokter lulusan Korea yang sudah membaca puisi dalam banyak acara di dalam dan di luar negeri ini akan membawakan karyanya sendiri yang berjudul Indonesia Jaya. Sesuai dengan judulnya, ada banyak asa dalam puisi ini. Semoga seperti tertulis di ujung akhir puisi ini, negeri Zamrud Katulistiwa yang membentang dari Sabang hingga Merauke, benar-benar menuju tahta Indonesia Jaya. Dr. Novi Indrastuti. Indonesia Jaya, karya Novi Indrastuti. 17 Agustus 1945. Indonesia menghirup hawa kemerdekaan, buah pengorbanan dari tumpah darah, tumpah lara,
tumpah duka, tumpah air mata. Sang saka berkibar di angkasa raya, menuju puncak tiang kemenangan tertinggi, diiringi gema Indonesia Raya yang membahana, menyuarakan keyakinan terpatri dalam dada, hingga terasa bergetar sekujur jiwa dan raga. Menyulut kobar semangat yang membara, membawa hati rakyat mencintai negeri ini. Membangkitkan daya untuk menancap jejak masa depan peradaban bangsa dan negara. Indonesia berbanggalah, sebab engkau adalah lahan kedamaian rasa. Dari ujung ke ujung, terhampar permadani hijau. Negeri permai dengan berjuta nyanyian alam, anugerah kekayaan alam yang meruah. Tiap sudutmu mengisahkan cerita yang berbeda, suguhkan aroma keberagaman warna budaya. Indonesia, bersatulah, mengencangkan temali simpul persaudaraan, menjahit tekad dalam satu asa, satu tujuan, bergandeng erat menerjang halang rintang, sembari melangitkan doa-doa pengharapan menuju tahta Indonesia Jaya. Indonesia Jaya, merdeka. Yogyakarta, Agustus 2020. Dan kita lanjutkan ke pembaca puisi yang ketiga. Dr. Datuk Rajo Endah Roni Rukmito Caniago. Namanya panjang sekali. Alumni Fakultas Kedokteran UGM, baik untuk program S1 maupun program S2 ini, tinggal di Klaten. Dan sekarang menjadi asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pemerintah Kabupaten Klaten. Dr. Roni Rukmito aktif berpartisipasi dalam acara baca puisi kemerdekaan sejak gelaran yang pertama tahun 2018. Ia termasuk satu di antara beberapa dokter dan alumni Fakultas Kedokteran UGM yang nyastra. Kali ini Pak Roni akan membaca puisi Si Burung Merak W.S. Rendra yang berjudul Gugur, bercerita tentang gugurnya seseorang menjadi kusuma bangsa. Dr. Roni Rukmito. Gugur, karya W.S. Rendra. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Tiada kuasa lagi menegak. Telah ia lepaskan dengan gemilang pelor terakhir dari bedilnya ke dada musuh yang merebut kotanya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Ia sudah tua. Luka-luka di badannya bagai harimau tua, susah payah maut menjeratnya. Matanya bagai saga menatap musuh pergi dari kotanya.
Sesudah pertempuran yang gemilang itu, 5 pemuda mengangkatnya. Di antaranya anaknya. Ia menolak dan tetap merangkak menuju kota kesayangannya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Belum lagi selusin tindak, maut pun menghadangnya. Ketika anaknya memegang tangannya, ia berkata, "Yang berasal dari tanah, kembali rebah pada tanah. Dan aku pun berasal dari tanah, tanah Ambarawa yang kucintai. Kita bukanlah anak jadah, karena kita punya bumi kecintaan. Bumi yang menyusui kita dengan mata airnya. Bumi kita adalah tempat pautan yang sah. Bumi kita adalah kehormatan. Bumi kita adalah jua dari jiwa. Ia adalah bumi nenek moyang. Ia adalah bumi waris yang sekarang. Ia adalah bumi waris yang akan datang. Hari pun berangkat malam. Bumi berpeluh dan terbakar karena api menyala di kota Ambarawa. Orang tua itu kembali berkata, "Lihatlah, hari telah fajar. Wahai bumi yang indah, kita akan berpelukan buat selama-lamanya. Nanti, sekali waktu seorang cucuku akan menancapkan bajak di bumi tempatku berkubur. Kemudian akan ditanamnya benih dan akan tumbuh dengan subur. Maka ia pun berkata, alangkah gemburnya tanah di sini." Hari pun lengkap malam ketika menutup matanya. Kemudian pembaca puisi yang keempat pada sesi yang kedua ini, Profesor Doktoranda Raden Ajeng Yayi Suryo Prabandari, MSc PhD. Beliau adalah guru besar Fakultas Kedokteran UGM. Menurut penuturannya, ia diberi nama Yayi Suryo Prabandari dengan harapan menjadi seorang putri seperti Prabandari, bidadari dalam dunia pewayangan. Pendidikan dasar hingga strata 2 ditempuhnya di Yogyakarta, di Fakultas Psikologi UGM dan pasca sarjana Universitas Gadjah Mada. Peminatan psikologi klinis adalah bidang beliau. Yayi Prabandari menyukai puisi sejak kecil dan semasa SMP pernah menjadi pembaca puisi di Radio Jeronimo, Jogja. Semasa SMA dan kuliah, Yayi lebih memilih kegiatan menyanyi, menari, dan olahraga, khususnya penggemar line dance, dan puisi agak ditinggalkannya. Ia menjadi penikmat saja, katanya. Dalam gelaran baca puisi kemerdekaan 2020, Yayi yang penelitiannya tentang perilaku dan kesehatan, terutama pengendalian merokok, telah mengantarkannya menjadi guru besar Fakultas Kedokteran ini, akan membaca puisi berjudul
Agustus 2020. Karya pribadinya. Profesor Dr. Anda Raden Ajeng Yayi Suryo Prabandari. Agustus 2020. 17 Agustus 2020. Ada yang berbeda. Betul, kita sudah merdeka. 75 tahun lamanya. Apa yang berbeda? Tetap berkibar bendera kita. Tetap ada upacara. Tetapi lihatlah di berbagai warta, semua orang waspada melihat berbagai angka, termasuk kita. Meski ada upacara, meski kibar bendera, peserta upacara ada batasnya. Tempat duduk ada selanya. Tamu yang datang tak terlalu terlihat siapa. Tertutup masker pada sebagian mukanya. Sebagian ikuti upacara lewat dunia maya. Berdiri di mana saja. Yang penting ikut upacara. Yang penting ada yang tertangkap kamera. Yang penting ada kehadiran di berita acara. Tidak ada gegap gempita. Tidak ada berbagai lomba. Kalaupun ada pesta, berlangsung sederhana, namun tetap bersahaja. 17 Agustus 2020 tidaklah sama dengan tahun sebelumnya. Setelah hampir 5 bulan lamanya, kita diminta untuk di rumah saja. Tidak pergi jika tidak ada alasannya. Karena kata otorita, ada musuh tak kasat mata, namun berkeliaran di mana-mana, bisa menyerang siapa saja, tidak pandang usia, kasta maupun harta. Dan sudah banyak yang berduka, kehilangan mereka yang dicintainya. 17 Agustus 2020. Rasanya seperti sebelum tahun 45. Harus bergerilya. Siapa ngomong apa? Kita dibuat bertanya. Mana kawan, mana lawan? Mana fakta, mana bualan? Siapa jadi pahlawan? Siapa jadi sukarelawan? Siapa jadi punokawan? 17 Agustus 2020. Aku pun bertanya kembali. Akankah kita seperti dulu lagi? Bisa reuni dan bersama menyapa pagi. Bisa ke sekolah, bermain dan berbagi roti. Cengkerama di kapus, mengembalikan sepi. 17 Agustus 2020. Kutundukkan kepala. Kukirimkan doa untuk Indonesia. Kesekian kalinya. Agar segera terbebas dan lepas dari penyusup tak kentara yang dapat bikin meregang nyawa. Indonesia pasti bisa. Indonesia pasti merdeka. Doaku untuk Indonesiaku. Depok, Babarsari, 5 Agustus 2020. Terima kasih. Dan pembaca puisi yang kelima atau terakhir di sesi kedua ini adalah Wahyudi Jaya, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan. Aktivis sastra, budaya, dan wisata ini pernah menjadi pengelola arsip pada kantor arsip daerah Kabupaten Sleman, editor IPS pada PT Intan Pariwara, Klaten, jadi publishing editors pada PT Cempaka Putih,
Social Scientific Production Leader pada PT Cempaka Putih, Manajer Proyek APBD PT Intan Pariwara, Manajer Produksi Penerbit Ombak, dan sampai sekarang menjadi dosen STY Pariwisata API Yogyakarta, serta Sekolah Vokasi UGM. Ia aktif juga di kegiatan sosial budaya dan kepariwisataan, antara lain menjadi fasilitator Desa Wisata, Sekjen Lingkar Budaya Sleman, Sekretaris Jaring Budaya Yogyakarta, Ketua Perhimpunan Sastrawan Budayawan Negara Serumpun, Chapter Indonesia, Wakil Ketua Lembaga Kebudayaan Jawa, kemudian Direktur CV Aksara Wisesa, dan Direktur BAMDes Tirtamas, Desa Tirto Adi Melati Seman. Kali ini Wahyudi Jaya akan membaca puisi W.S. Rendra yang berjudul Mas Kumambang. Mas Kumambang adalah nama salah satu tembang mocopat dalam tradisi masyarakat Jawa. Inilah Wahyudi Jaya. Mas Kumambang, karya W.S. Rendra. Kabut fajar menyusut dengan perlahan. Bunga bintaro berguguran di halaman perpustakaan. Di tepi kolam, di dekat rumpun keladi, aku duduk di atas batu, melelehkan air mata. Cucu-cucuku, zaman macam apa, peradaban macam apa yang akan kami wariskan kepada kalian? Jiwaku menyanyikan tembang Mas Kumambang. Kami adalah angkatan pongah besar pasak dari tiang. Kami tidak mampu membuat rencana menghadapi masa depan. Karena kami tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa lalu. Dan tidak menguasai ilmu untuk membaca tata buku masa kini. Maka rencana masa depan hanyalah spekulasi keinginan dan angan-angan. Cucu-cucuku, negara terlanda gelombang zaman edan. Cita-cita kebajikan terhempas waktu, lesu di pangku batu. Tetapi aku keras bertahan, mendekap akal sehat dan suara jiwa, biarpun tercampak di selokan zaman. Bangsa kita kini seperti dadu, terperangkap di dalam kaleng utang yang dikocok-kocok oleh bangsa adik kuasa, tanpa kita berdaya melawannya. Semuanya terjadi atas nama pembangunan yang mencontoh tatanan pembangunan di zaman penjajahan. Tatanan kenegaraan dan tatanan hukum juga mencontoh tatanan penjajahan. Menyebabkan rakyat dan hukum hadir tanpa kedaulatan. Yang sah dan berdaulat hanyalah pemerintah dan partai politik. Oh, comberan peradaban. Oh, martabat bangsa yang kini compang-camping. Negara gaduh, bangsa rapuh, kekuasaan kekerasan merajalela. Pasar dibakar, kampung dibakar, gubuk-gubuk gelandangan dibongkar, tanpa ada gantinya. Semuanya atas nama takhayul pembangunan. Restoran dibakar, toko dibakar, gereja dibakar, atas nama semangat agama yang berkobar.
Apabila agama menjadi lencana politik, maka erosi agama pasti terjadi. Karena politik tidak punya kepala, tidak punya telinga, tidak punya hati. Politik hanya mengenal kalah dan menang, kawan dan lawan, peradaban yang dangkal. Meskipun hidup berbangsa perlu politik, tetapi politik tidak boleh menjamah ruang iman dan akal di dalam daulat manusia. Namun daulat manusia dalam kewajaran hidup bersama di dunia harus menjaga daulat hukum alam, daulat hukum masyarakat, daulat hukum akal sehat. Matahari yang merayap naik dari ufuk timur telah melampaui pohon jinjing. Udara yang ramah menyapa tubuhku, menyebar bau bawang goreng yang digoreng di dapur. Berdengung sepasang kumbang yang bersenggama di udara. Mas Willy, istriku datang menyapa aku. Ia melihat pipiku basah oleh air mata. Aku bangkit hendak berkata, "Shh, diam," bisik istriku. "Jangan menangis, tulis sajak, jangan bicara." Cipayung Jaya, 4 April 2006. Baik, setelah kita ikuti sesi yang pertama dan sesi yang kedua, kita akan menuju sesi yang ketiga. Tapi sebelumnya, kita akan menikmati lagu dan puisi dari teman-teman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, Angkatan 80. Jadi ini seangkatan dengan Prof. Iwan almarhum. Kemudian lagu dan puisi ini berkisah tentang usaha bersama untuk melawan COVID-19 yang pada saat ini sudah menyebar luas dan merajalela dan menjadi momok umat manusia di seluruh dunia. Lagu dan puisi dari teman-teman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, Angkatan 80. Tidak terasa, 34 tahun berlalu sudah. Sumpah Hipokrates yang terucap ketika kita semua dilantik menjadi dokter umum pengabdi bangsa tetap terngiang di hati dan pikiran kita semua. Dokter, dalam situasi apapun, sedahsyat COVID-19 sekalipun, bersumpah demi Allah untuk membaktikan hidupnya guna kepentingan pri kemanusiaan. Berapapun harga yang harus dibayarnya, termasuk ketika kesehatan dan keamanan pribadi serta keluarganya menjadi taruhan. Dunia tiba-tiba tersentak, seakan baru menyadari betapa tak terkiranya nilai profesi tenaga kesehatan yang sering rentan dan berdiri di garda depan dan tak jarang malah jadi korban. Teringat kedua sejawat angkatan kami ini yang sempat terkapar di rumah sakit, tak luput dari serangan COVID-19. Tetapi dunia pun kadang mengecewakan. Ada saja yang tidak peduli himbauan physical distancing. Padahal para petugas medis sudah rela bekerja mati-matian sampai menjadi korban. Tetapi ada juga masyarakat yang hatinya tergerak untuk mendukung pekerjaan tim kesehatan dengan menyumbang APD dan bahkan kreatif membuat masker sendiri, cerminan sifat gotong royong bangsa kita Indonesia. Hipokrates menulis kalimat yang saat ini menjadi indah untuk dikenang dan terus diterapkan. Saya bersumpah akan memperlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung. Sahabatku, 6 tahun
menimba ilmu bersama di Fakultas Kedokteran, penuh suka dan duka, memungkinkan kita benar-benar jadi saudara yang tidak terpisahkan oleh jarak waktu sekalipun. Kita menangis bersama, tertawa bersama, dan kita selalu bernyanyi bersama. Masa pembentukan ilmu, pembentukan keterampilan, dan penggemblengan karakter ini sungguh kenangan yang tidak dapat terlupakan dan selalu membekas di hati. Di saat genting seperti badai virus COVID-19 ini, doa dan pikiran kami terus menyertai sejawat semua. Keep smiling, keep shining. Teruslah bekerja di ladang kesehatan. Generasi demi generasi menyelamatkan penderita dengan segenap hati, karena kita semua diciptakan untuk tujuan mulia ini. Selamat menikmati.